Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adila Warlela. Di saat ini saya akan membahas perbedaan antara bakteri, jamur, dan virus. Bakteri, jamur, dan virus ini adalah mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa, tetapi harus menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Bakteri, jamur, dan virus ini meskipun sama-sama mikroorganisme, tapi mereka memiliki sangat banyak perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang akan saya bahas dalam video kali ini. Perbedaan yang pertama yaitu dari struktur sel. Sudah berbeda ya dari struktur selnya. Bakteri sendiri adalah organisme prokariotik yang tidak memiliki inti sel. Sedangkan jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki inti sel sejati. Di sisi lain, virus bersifat aseluler, artinya tidak memiliki struktur sel sama sekali. Yang kedua adalah dinding sel. Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan atau lipoposakarida, sedangkan dinding sel jamur tersusun dari kitin dan glukan. Virus tidak memiliki dinding sel sama sekali, tetapi dilindungi oleh lapisan protein yang disebut kapsid. Selanjutnya ada ukuran. Bakteri memiliki ukuran sekitar 0,5 mikron dalam diameter dan panjang 1-20 mikron. Jamur lebih besar dengan ukuran sel eukariotik sekitar 20 hingga 40 mikron. Sedangkan virus jauh lebih kecil dengan ukuran antara 16 sampai 300 nanomikron, sehingga tidak dapat diamati dengan mikroskop cahaya biasa. Selanjutnya, materi genetik. Bakteri memiliki DNA berbentuk sirkuler yang disebut plasmid. Jamur memiliki DNA di dalam inti selnya. Sedangkan virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA, tetapi tidak keduanya. Selanjutnya adalah alat gerak. Bakteri memiliki flagela sebagai alat gerak. Jamur tidak memiliki alat gerak, sedangkan virus juga sama tidak memiliki alat gerak dan hanya berpindah melalui perantara seperti udara, air, dan organisme lain. Selanjutnya dari sistem reproduksi. Bakteri berkembang biak dengan pembelahan binar. Jamur dapat bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi dan pembentukan tunas, sedangkan virus sendiri tidak dapat berkembang baik sendiri, melainkan harus menggunakan sel inang untuk melakukan replikasi. Selanjutnya adalah metabolisme. Metabolis bakteri mampu melakukan metabolisme sendiri, baik sebagai autotrof maupun heterotrof. Jamur bersifat heterotrof dan memperoleh makanan dari bahan organik yang telah mati. Sedangkan virus sendiri tidak memiliki metabolisme sendiri dan dia bergantung sepenuhnya pada sel inang untuk bertahan hidup. Selanjutnya ketahanan lingkungan. Bakteri dapat membentuk endospora untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Jamur membentuk spora untuk penyebaran dan kelangsungan hidupnya. Sedangkan virus sendiri hanya bisa bertahan hidup di lingkungan tertentu dan umumnya mati ketika berada di luar sel inang. Yang selanjutnya adalah sensitivitas terhadap antibiotik. Bakteri peka terhadap antibiotik. Jamur tidak sensitif terhadap antibiotik, tetapi dapat dibasmi dengan anti jamur. Virus tidak terpengaruh oleh antibiotik dan hanya dapat dikendalikan dengan vaksin atau antivirus. Oke. Selanjutnya adalah keunikan-keunikan tersendiri dari 3 hal yang akan kita bahas. Bakteri, jamur, dan virus. Ya. Yang pertama, bakteri hidup secara mandiri dan dapat berkoloni. Jamur membentuk hifa yang bercabang menjadi miselium. Sedangkan virus adalah patogen obligat yang hanya dapat berkembang biak dengan masuk ke dalam sel inang. Selanjutnya, komposisi sitoplasma. Bakteri memiliki sitoplasma, tempat berlangsungnya aktivitas metabolisme.
Jamur juga memiliki sitoplasma dengan organel yang lebih kompleks daripada bakteri ataupun virus. Sedangkan virus sendiri tidak memiliki sitoplasma sehingga tidak dapat melakukan aktivitas metabolisme secara mandiri. Selanjutnya, organisasi organisasi seluler. Bakteri adalah organisme uniseluler yang hidup berkoloni. Jamur bisa bersifat uniseluler seperti kamir contohnya atau multiseluler seperti kapang contohnya. Virus bukan organisme seluler dan hanya berupa partikel infektif. Ya, sudah banyak ya perbedaannya, tapi kita lanjut. Masih banyak perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya adalah sistem membran internal. Jamur memiliki sistem membran internal yang kompleks, termasuk retikulum endoplasma dan aparatus Golgi. Bakteri tidak memiliki sistem ini karena merupakan prokariot. Virus sama sekali tidak memiliki membran internal. Selanjutnya adalah kandungan klorofil. Maaf, kandungan klorofil. Sekali lagi, kandungan klorofil. Kandungan klorofil. Oke, kita lanjut. Bakteri umumnya tidak memiliki klorofil, meskipun beberapa bakteri fotosintetik dapat mengandung pigmen lain seperti bakterioklorofil. Jamur sepenuhnya tidak memiliki klorofil itu sendiri. Virus tidak terlibat dalam proses fotosintesis sama sekali. Selanjutnya adalah habitat dan cara hidup. Bakteri dapat ditemukan di hampir semua lingkungan, termasuk tanah, air, dan tubuh makhluk hidup. Wow, jadi kita setiap hari berinteraksi dengan bakteri ya. Selanjutnya, jamur banyak ditemukan di tempat lembab atau pada bahan organik yang membusuk. Sedangkan virus hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang. Ya, selanjutnya cara mereka mendapatkan nutrisi. Bakteri dapat bersifat autotrof atau mampu membuat makanannya sendiri atau heterotrof, yaitu bergantung pada sumber makanan eksternal. Jamur bersifat heterotrof dan memperoleh nutrisi dengan cara menyerap zat-zat organik dari lingkungan. Virus tidak membutuhkan nutrisi karena mereka tidak melakukan metabolisme. Oke, selanjutnya peran dalam ekosistem. Bakteri memiliki peran penting sebagai dekomposer, peningkatan nitrogen, atau patogen. Jamur juga berperan dalam dekomposisi dan dapat bersimbiosis dengan organisme lain. Virus umumnya bertindak sebagai patogen yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Wow. Oke, selanjutnya, struktur tambahan. Beberapa bakteri memiliki kapsul untuk pelindung tambahan. Jamur memiliki dinding sel yang kokoh dari kitin. Ya. Dan virus memiliki kapsid protein yang melindungi materi genetiknya dan beberapa memiliki selubung lipid tambahan. Selanjutnya, cara penyebaran dari bakteri, jamur, dan virus. Bakteri sendiri dapat menyebar melalui udara, air, tanah, atau kontak langsung. Jamur menyebar melalui spora yang terbawa angin atau terbawa air. Sedangkan virus sendiri menyebar melalui kontak langsung cairan tubuh, udara, atau vektor seperti serangga. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Jamur sendiri yaitu bersifat uniseluler atau multiseluler yang tadi kita sudah bahas. Bakteri selalu uniseluler dan virus tidak dianggap sebagai sel hidup si virus ini. Selanjutnya, kemampuan membentuk koloni. Jadi, jamur ini bisa membentuk hifa dan miselium. Bakteri tidak membentuk biofilm. Ya, dan virus tidak membentuk koloni sendiri. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya untuk perbedaan
virus, jamur, dan bakteri di saat ini. Semoga dapat dimengerti dan semoga dapat menjadi manfaat. Terima kasih. Bye.